Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta juri KOL 17 yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan presentasi dengan judul Implementasi Rapor Digital Madrasah atau RDM di MTS Ponpes Aliman Muntilan tahun pelajaran 2021-2022. Sebagai penulis saya sendiri Kasbani bersama Bapak Imam Mawardi dan juga Bapak Imron dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Definisi RDM, Rapor Digital Madrasah atau RDM ini merupakan suatu aplikasi pengolahan nilai peserta didik yang belajar di satuan pendidikan madrasah. Aplikasi RDM ini dijadikan sebagai pengganti dari aplikasi rapor digital atau ARD yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Aplikasi RDM ini dirilis oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 dengan menggunakan resolusi High Definition atau HD dengan dukungan sistem online serta dengan menggunakan teknologi 4.0 yang memudahkan warga madrasah dalam mengelola dan mengakses sekalipun menggunakan Android. Secara singkat, perkembangan rapot ini diawali dari rapot K13 yang versi Excel, kemudian dibuatkan ARD, aplikasi rapor digital, kemudian berkembang lagi menjadi rapor digital madrasah atau RDM. Terkait dengan kebijakan, RDM ini mulai diterapkan oleh semua jenjang pendidikan di bawah Kementerian Agama, dari tingkat MI sampai dengan MA, baik yang negeri maupun swasta, mulai tahun pelajaran 2021-2022. Informasi terkait dengan RDM termuat dalam www.rdm.kemenak.go.id dan aplikasi RDM ini adalah gratis. Kemudian versi dari RDM sendiri ada 3, yang pertama installer, yang kedua VDI, dan yang ketiga adalah hosting. Adapun maksud dari adanya RDM adalah sebagai bank nilai, kemudian ada sistem paket dan SKS, adapun yang selanjutnya adalah fleksibel dan mudah diakses. Nah, untuk pengembangan RDM ini tujuannya adalah untuk mewujudkan madrasah yang berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, yang kedua efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan penilaian hasil belajar, dan yang ketiga madrasah dapat memberi layanan data secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian aplikasi RDM ini fiturnya penilaian berkelanjutan, gratis, backup restore, ada watermark, kemudian bisa juga mencetak rekap nilai. Langkah-langkah settingnya diawali dengan aktivasi token oleh proktor atau admin RDM madrasah. Adapun token dari admin kabupaten, selanjutnya setting profile dan tahun pelajaran, dilanjutkan dengan setting kurikulum dan mata pelajaran, setelah itu setting kelas dan input data siswa, kemudian setting guru dan mengajarnya, setting raport, kemudian barulah guru bisa menginput nilai di RDM. Selanjutnya wali kelas menginput juga nilai sikap spiritual dan sosialnya, kemudian cetak rapor. Adapun komponen nilai terdiri dari 3 ranah pengetahuan, itu ada nilai penilaian harian, kemudian PTS dan PAS maupun PAT. Adapun nilai keterampilan terdiri dari portofolio, proyek dan unjuk kerja, adapun sikap spiritual maupun sosialnya. Adapun bobot nilai dan KKM, maka madrasah bisa menentukan sendiri terkait dengan bobot PH maupun PAS-nya. Nah, di MTS Ponpes Aliman Muntilan ini pembobotannya 60% dari PH dan 40% PAS ataupun PAT. Adapun KKM berlaku KKM tunggal, di mana semua mapel memiliki KKM yang sama, dan dalam hal ini 65 untuk MTS Ponpes Aliman Muntilan. Akses level proktor ini cukup banyak sekali karena yang bertanggung jawab secara umumnya itu dari proktor ini, sehingga proktor ini mensinkronkan profil madrasah, setting tahun pelajaran dan lain sebagainya, termasuk naik ataupun pindah kelas dan juga melakukan backup maupun restore data RDM. Adapun guru memiliki akses untuk penilaian mata pelajaran pada kelas yang diajarnya, kemudian bobot ini juga yang menentukan adalah guru, melakukan input nilai harian dan PAS atau PAT, penilaian keterampilan, proyek portofolio dan unjuk kerja, kemudian mengirim nilai baik pengetahuan maupun keterampilan.
Nah, namun jika terjadi kesalahan, masih bisa memperbaiki dengan membatalkan pengiriman. Adapun guru yang juga bertugas sebagai wali kelas, maka bisa merubah data ataupun melengkapi data siswa, kemudian menginput presensi siswa, menginput catatan wali kelas, menginput nilai sikap sosial dan spiritual, kemudian menentukan naik kelas, tidak naik pada penilaian semester genap. Kemudian memantau status pengiriman nilai dari guru, jadi bisa mengecek juga yang sudah mengirim siapa, yang belum siapa, kemudian mencetak raport, lembar nilainya, sampul, identitas, ledger kelas, dan juga rekap nilai peserta didik atau persiswanya. Adapun nanti akses untuk pembinaan ekstrakurikuler adalah melakukan penilaian terhadap siswa binaannya, menambahkan siswa binaan. Ini untuk yang sifatnya tidak wajib atau pilihan. Kemudian RDM yang dipakai MTS 1955 tahun ini adalah menggunakan versi hosting dengan alamat www.rdmts.pia.or.id. Nah, karena menggunakan hosting maka tidak perlu memiliki server yang speknya bagus atau tinggi. Kemudian guru juga bisa menginput dari mana saja asal connect ke internet dan bisa dilakukan 24 jam dalam sehari. Kemudian tugas proktor menjadi lebih ringan karena tidak perlu menghidupkan server ketika input nilai. Kemudian siswa juga bisa mengakses lewat Android. Nah, tahun ini mata pelajaran terdiri dari 14 mata pelajaran sesuai dengan KMA, kemudian muloknya terdiri dari 2, bahasa Jawa dan tulis lughah. Adapun ekstrakurikulernya ada muhadharah, kepramukaan maupun bela diri. Kesimpulannya yang bisa kami sampaikan, RDM relevan dengan penilaian kurikulum 2013 di mana terdapat 3 ranah penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua, pada RDM jika guru sudah menginput nilai beserta tema atau SKKD-nya, maka deskripsi akan muncul secara otomatis baik untuk pengetahuan maupun keterampilannya. Kemudian yang ketiga, tersedianya template memudahkan dan mempercepat proses input nilai oleh guru mata pelajaran yang bisa menampung sampai 15 kali penilaian. Kemudian template juga support font Arab. Kemudian yang kelima, memiliki fitur nilai, rekap nilai dari semester awal sampai semester akhir. Selanjutnya, nomor 6, RDM terintegrasi dengan EMIS sehingga dapat disinkron. Kemudian di tingkat kabupaten sudah ada tim teknis yang mendampingi. RDM memiliki fitur kurikulum merdeka. Kemudian mudah dalam instalasinya, dan yang terakhir adalah memiliki backup dan restore yang bisa ini antar versi ini bisa saling bisa membackup dan merestore dengan versi yang berbeda. Kendala yang di lapangan yaitu belum semua guru memiliki kemampuan IT yang baik sehingga ketika mengolah nilai dan input juga membutuhkan pendampingan dari guru lain maupun petugas TU. Kemudian sebagian kecil guru belum melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan, sehingga ini menjadikan pengolahan nilai menjadi tidak maksimal juga. Kemudian belum semua wilayah memiliki jaringan internet yang memadai sehingga terhambat ketika akan upload dari rumah. Kemudian yang terakhir, versi hosting ini tidak memiliki backup VDI karena tidak menggunakan VDI, jadi backupnya hanya backup resource. Saran-saran, perlu adanya sosialisasi terkait dengan kebijakan implementasi RDM sehingga kepala madrasah ini mendapatkan informasi langsung terkait dengan kebijakan. Kemudian yang kedua, diperlukannya adanya tutorial RDM yang relevan dengan updating aplikasi, misalnya penambahan fitur, sehingga ini proktor itu nanti bisa maksimal dalam menggunakan fitur-fiturnya. Kemudian fitur RDM semaksimal mungkin bisa relevan dengan panduan penilaian yang berlaku. Nah, contoh yang sekarang misalnya adalah dalam pelaksanaannya itu ada PTS, namun di RDM belum ada form untuk PTS ini. Kemudian perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan relevansi implementasi RDM terhadap kurikulum merdeka. Demikian Bapak Ibu semuanya, presentasi kami terkait dengan implementasi RDM di MTS Ponpes Aliman 9. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada kekurangan mohon maaf. Saya Kasbani mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.